Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh Integritas Baharudin Lopa oleh Jamaluddin SPD Angkatan 4 Kelompok 4. Baharudin Lopa, pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan 27 Agustus 1935, menjabat Bupati Majene saat baru berumur 25 tahun. Beliau yang dikenal dengan jujur, pintar, dan berintegritas tinggi. Nilai aneka pada Baharudin Lopa, akuntabilitas. Selama memegang jabatan bupati dan berkarir sebagai jaksa, Baharudin Lopa menunjukkan integritas dirinya dengan tidak berkompromi pada hal ihwal korupsi. Nasionalisme. Beliau memiliki semangat yang tak gentar mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap yang menyangkut para konglomerat Indonesia. Etika publik. Baharudin Lopa adalah sosok yang sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun. Ia selalu menolak dengan sopan dan ramah. Komitmen mutu. Segala sesuatu yang harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Anti korupsi. Jujur dan berani, Lopa dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Siapapun siap dihadapinya bila memang bersalah. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Aditya Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Batanghari. Teman-teman, di depan tadi teman-teman sudah melihat penampilan dari Bapak Basuki Hadimuljono yang berkolaborasi dengan Iwan Fals. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai aneka yang dimiliki oleh Pak Basuki Hadimuljono. Kerja keras Pak Basuki Hadimuljono membuahkan hasil. Pegawai negeri yang dikenal sebagai pekerja lapangan ini menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pak Basuki hampir 31 tahun mengabdi di instansi pekerjaan umum. Ia dikenal seorang pekerja lapangan dan menguasai medan pekerjaannya. Karena ia memang betul-betul orang lapangan dan ahli di bidangnya, tak heran bila karirnya di PU berakhir manis. Ia salah satu menteri kabinet Joko Widodo dari kalangan birokrat. Pak Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 5 November 1954. Pak Basuki adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah seorang tentara dari Angkatan Darat. Tempat tinggal Pak Basuki saat kecil sering pindah-pindah, mengikuti tugas sang ayah. Pak Basuki menyelesaikan sekolah dasarnya di Palembang, Sumatera Selatan. SMP-nya juga di Palembang, tetapi sebelum lulus ia harus pindah ke Papua dan menyelesaikannya di sana. Begitu juga dengan SMA-nya. Pak Basuki menamatkannya tidak di Papua, tetapi di SMA Negeri 5 Surabaya, Jawa Timur. Setelah lulus SMA, ia kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta. Pak Basuki mengambil teknik geologi dan meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun. Berbekal gelar insinyur, ia memilih menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum. Karirnya ia habiskan di instansi ini dan juga dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan jenjang magister dan doktor di Colorado State University, USA pada usia 35 tahun. Meraih gelar master dan doktornya pada usia 35 tahun. Ia betul-betul merintis karir dari instansi pekerjaan umum sebagai PNS. Pada usia 41 tahun, dia dinobatkan sebagai pegawai teladan Departemen Pekerjaan Umum. Berbagai posisi dia duduki. Pada usia 51 tahun, karirnya terus naik. Ia menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, lalu menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan puncaknya menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum. Di luar instansi pekerjaan umum,
Pada pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Basuki dipercaya juga untuk menjadi tim penanggulangan lumpur lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, rehabilitasi pasca tsunami Aceh, karawanan pangan Yahukimo, Papua, dan kerusakan jalan tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Banyak tugas lapangan dipercayakan kepada Pak Basuki dan dilalui dengan baik. Tidak heran bila Pak Basuki dikenal benar-benar orang lapangan dan bukan tipe orang di belakang meja. Di masa pensiunnya dari PNS setelah mengabdi 31 tahun lebih, ia diminta Presiden terpilih Pak Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dalam Kabinet Kerja 2014-2019 dan dilanjutkan di 2019-2024. Ia menjadi orang pertama yang menduduki kementerian baru yang sebelumnya bernama Menteri PU. Nah, teman-teman, dari Pak Basuki inilah kita seharusnya bisa belajar penerapan nilai-nilai aneka, di mana dari keseharian Pak Basuki menunjukkan nilai-nilai aneka, mulai dari akuntabilitas, rasa tanggung jawab beliau, nasionalisme beliau, etika publik beliau, komitmen mutu terhadap pekerjaan beliau, dan kejujuran beliau. Semua itu harus bisa kita contoh dan kita jadikan panutan, karena beliau juga merupakan berasal dari PNS biasa sehingga sekarang bisa menjadi menteri. Beliau juga orang yang humble, lucu, humoris, dekat dengan masyarakat, tidak terlalu glamor, dan beliau merupakan salah satu menteri yang hidupnya low profile. Mungkin hanya ini saja penerapan nilai-nilai aneka dari Pak Basuki yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelumnya tetap semangat, menjaga kesehatan, dan sampai jumpa.